kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Kabar Sukacita, dan di penghujung acara ini kita akan membahas satu topik lagi dari keempat poin yang sudah dibahas tadi oleh Pak Pendeta. Yang keempat itu tentang pencobaan tidak akan melebihi kekuatan kita. Maksud dari ayat firman Tuhan yang mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang tidak melebihi kekuatan kita. Ya, Tuhan sangat mengasihi kita, itu harus kita pegang. Dan Tuhan tidak pernah mau kita itu jatuh tergeletak karena pencobaan yang kita alami. Ya. Sekali lagi, ini pencobaan bukan dari Tuhan. Ya. Ini dari si jahat atau daripada keinginan kemauan kita yang berdosa. Kita jatuh. Tapi Tuhan mengizinkan. Tuhan izinkan. Ya. Nah, tapi ketika Tuhan izinkan itu terjadi, Tuhan tidak biarkan kita. Amin. Tuhan tahu kekuatan kita. Amin. Karena Tuhan juga ketika dia datang ke dunia sebagai manusia, mengambil rupa seperti kita, dia juga pernah mengalami dicobai sebagai manusia. Ya. Dan ketika dia kembali ke surga sebagai firman yang hidup, ya, dia tahu pencobaan yang kita alami. Dan dia tahu kekuatan kita untuk menanggung atau menjalani pencobaan itu. Dan ketika kita mengalami pencobaan, dia pasti berikan kekuatan kepada kita. Amen. Itu pasti. Kuasa Roh Kudusnya, kebenaran firman-Nya itu akan menolong kita, menguatkan kita, mengingatkan kita, dan meneguhkan iman kita. Percayalah, kalau kita benar-benar berserah kepada Tuhan, pencobaan itu pasti akan lewat begitu saja, dan sebagai kesempatan bagi kita untuk naik level, untuk naik kelas. Amen. Itu pencobaan akan menjadi ujian bagi kita untuk kita bisa bertambah teguh, bertambah iman, bertambah kuat di dalam Tuhan. Amen. Dan semakin bergantung total kepada Tuhan, itu pasti. Amen. Berarti kita semakin melekatkan diri, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, maka kita akan melihat bahwa kita mempunyai kekuatan yang diberikan Tuhan buat kita, yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati, itu Tuhan sudah siapkan di depan. Asalkan kita harus melewati proses demi proses yang Tuhan akan berikan. Padang gurun yang Tuhan izinkan itu kita untuk melewati padang gurun. Seperti bangsa Israel, padang gurun. Padang gurun, kalau saya boleh menyimpulkan, padang gurun itu sebuah kehidupan kita. Pencobaan-pencobaan itu. Betul. Tetapi tanah Kanaan itu adalah tujuan yang Tuhan izinkan, yang akan kita lewati dan akan kita tempati nanti. Dan pasti kita akan bersyukur ketika kita berhasil melewati proses. Kita lihat banyak orang itu berikan kesaksian bukan ketika dia berhasil, tapi proses ketika dia menjadi berhasil. Itu kebanyakan menjadi kenangan yang indah. Proses demi proses, ya kan? Karena kesuksesan kan bukan berarti pencapaian sesaat, tapi proses yang kita lewati. Itulah yang bisa kita syukuri. Amin. Pak Pendeta, satu buah kesimpulan di sore hari ini tentang pembicaraan kita. Jadi kita lihat dalam 1 Korintus 1 ayat ke-9, dikatakan di situ bahwa Tuhan memanggil kita kepada persekutuan di dalam Dia. Artinya kita menjadi satu dengan Dia, dan Dia setia kepada kita. Juga dalam Yakobus, dalam Kolose 1 ayat 11 sampai 12 di situ dikatakan bahwa kita dikuatkan oleh kekuatan dari kasih karunia Tuhan. Kita dijaga, kita dipelihara, Tuhan menanggung kita, Tuhan membela kita, Tuhan menolong kita, Tuhan menyertai kita. Kasih-Nya tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Asal kita percaya betul-betul kepada Dia, kita berserah kepada Dia, dan kita yakini bahwa seperti saya katakan tadi di awal dalam Roma 8 ayat 28, bahwa dalam segala peristiwa hidup kita, dalam segala musim hidup kita, Tuhan selalu ada dengan kita. Dia selalu beserta dengan kita, dan pasti untuk segala sesuatu itu, sekalipun musibah, sekalipun pandemi, itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kebaikan apa? Supaya kita semakin bergantung kepada Tuhan, supaya kita cari Tuhan sungguh-sungguh, supaya kita melekat kepada Tuhan, supaya kita percaya kepada Tuhan, kita betul-betul sungguh-sungguh yakin bahwa pertolongan kita hanya kepada Tuhan saja, bukan kepada dunia. Dan kalau kita betul-betul iman kita seperti itu, yakinlah semua persoalan yang kita hadapi pasti ada jalan keluar. Semua masalah yang kita hadapi, pandemi boleh datang, tapi Tuhan akan menolong kita, itu pasti. Dan Dia tidak pernah akan tinggalkan kita. Amin. Baiklah, kita akan menutup program Kabar Sukacita sore hari ini dengan doa. Mari Bapak Ibu, saudara pemirsa yang berbahagia, mari kuatkan imanmu. Jangan menjadi patah semangat, jangan menjadi kehilangan pengharapan dan iman. Ingat, di balik semua ini ada rencana Tuhan. Di balik pandemi global, Tuhan mau kita semakin berserah kepada Dia. Mari kita berdoa bersama-sama supaya iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Ini tantangan bagi iman kita untuk kita semakin bertumbuh menjadi dewasa. Bukankah Tuhan sudah mau datang pada kali yang kedua? Sudah semakin dekat waktunya. Ini biarlah menjadi sarana bagi kita untuk semakin kuat di dalam Tuhan. Semakin bertumbuh menjadi dewasa, siap menyambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu, ya Tuhan, Bapa yang maha baik, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami memuji kebesaran-Mu karena keagungan-Mu. Engkau yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Namun karena dosa kami manusia, kami jatuh dan bumi terkutuk. Dan mulai timbul banyak
sakit penyakit akibat dosa manusia. Karena Engkau sudah mengutuk bumi karena dosa kami. Namun di balik semua itu Tuhan, cobaan-cobaan yang kami alami, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Engkau datang, firman yang hidup turun ke bumi menjadi manusia untuk mengalami seperti yang kami alami. Dan untuk menyatakan bahwa di dalam pengorbanan di atas kayu salib, kami beroleh keselamatan, beroleh jaminan kepastian hidup yang kekal. Engkau kembali ke surga sebagai firman yang hidup. Dan dari surga Engkau terus menyertai kami. Engkau mengutus Roh Kudus-Mu untuk menolong gereja-Mu, untuk menolong setiap orang percaya. Kuat di dalam Engkau. Yang penting bagi kami menyadari, kami harus punya kebergantungan total kepada Tuhan. Keberserahan sepenuh. Iman kami bukan kepada dunia, tapi sesungguhnya hanya kepada Engkau saja, kepada kebenaran firman-Mu, pada kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kami percaya Tuhan, apapun yang Kau firmankan, Engkau tidak pernah salah. Engkau selalu ada, Engkau Immanuel, Tuhan yang beserta dengan umat-Nya. Dan Engkau selalu perhatikan kami. Kami ada dalam tangan-Mu dan dalam hati-Mu Tuhan. Kami ada dalam pikiran-Mu. Kami selalu ada terpatri dalam kehendak dan kasih anugerah-Mu yang besar. Itu sebabnya Tuhan Yesus, bila kami semakin kuat dalam Engkau, kami percaya kepada Engkau. Biarlah ini pandemi global menjadi tantangan iman bagi kami untuk merespon dengan benar, untuk bisa menguji sikap hati kami, supaya kami benar-benar bukan lari kepada pertolongan dunia yang sia-sia, yang fana, tapi kami lari kepada pertolongan Tuhan saja, berserah kepada Engkau, dan kami menikmati kasih kuasa anugerah-Mu yang besar, pertolongan-Mu yang nyata. Dan terlebih daripada semua itu Tuhan Yesus, kalaupun kami harus mengalami cobaan ujian, kami percaya ada keselamatan hidup kekal kepada kami. Kalaupun ada keluarga kami, sahabat kami yang mengalami kematian karena pandemi ini, yang penting bagi mereka yang sudah mendahului kami, ada tempat di surga, ada iman percaya sungguh kepada Engkau, sehingga kapanpun kami tinggalkan dunia ini, kami sudah punya tempat di surga untuk bersama-sama dengan Engkau kelak, Tuhan Yesus, dalam kemuliaan-Mu yang kekal sampai selama-lamanya. Kami percaya, itulah keyakinan iman kami Tuhan. Baik kami hidup untuk Engkau, maupun kami meninggal kelak nanti Tuhan, kami sudah ada tempat di surga untuk bersama-sama dengan Engkau. Keberuntungan bagi kami semua. Terpuji nama Bapa, terima kasih Tuhan. Doa kami kepadamu, kami mengucap syukur. Kami serahkan iman kami dalam tangan kasih kuasa-Mu. Biarlah kami bertumbuh dalam Engkau, dalam anugerah-Mu yang besar, dalam kuasa-Mu yang menyertai kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami tidak takut dengan pandemi, namun kami juga mau taati pemerintah. Kami mau ikuti anjuran protokol kesehatan dengan disiplin sepenuhnya, supaya jangan sampai kami mencobai Engkau Tuhan, mencobai dengan hawa nafsu kami yang membawa kami dalam kesesatan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami percaya firman-Mu datang kepada kami, menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semua pemirsa Tuhan, berkati semua yang sudah menyaksikan tangan ini, berkati juga TVRI yang sudah membantu kami untuk membagikan pesan-pesan firman Tuhan ini, supaya kami semua dikuatkan di dalam Engkau. Berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa negara kami. Engkau tolong untuk para medis yang berada di garda terdepan dalam menangani para pasien. Engkau tolong Tuhan Yesus, supaya semua kami bisa melewati bersama-sama dalam kekuatan kasih anugerah setia Tuhan. Pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan percaya Tuhan menyertai kami dan menolong kami. Haleluya. Amin. Amin. Ya, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, apabila imanmu goyang dan goyang, masuklah ke dalam kamarmu, berlututlah dan lipatlah kedua tanganmu dan berserahlah di dalam doamu. Demikianlah mimbar agama Kristen kabar sukacita sore hari ini. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar.